Kita buka firman Tuhan hari ini, kita buka dalam 1 Samuel 16. Ayat 13. Udah Pak? 1 Samuel 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan merapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu Daud seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, sebelum saya mau bercerita tentang ini, saya memang pernah sampaikan firman ini, tapi saya mau ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita mau belajar tentang namanya kata berkuasa. Amin. Saya garis bawahi kata sejak hari itu berkuasalah. Sesuatu yang menarik di sini. Saya percaya sesuatu yang sederhana ini. Ini kan tentang kehidupan Daud. Amin. Saudara tahu Daud itu seperti apa? Dia salah satu bahkan dibilang seperti ini. Saudara kalau selidiki Daud, sesuatu yang menarik dari kehidupannya gini. Salah satu nama yang paling banyak dalam perjanjian lama itu nama Daud. Setelah nama Allah, nama Tuhan. Nah, nama manusia itu salah satu paling banyak itu nama Daud. Bahkan salah satu yang menarik dari kehidupannya seperti ini. Tuhan Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, ya kan? Jatuh dalam penyembahan berhala, jatuh dalam dosa. Tuhan menghukum Salomo nggak jadi gara-gara Daud. Begitu hebatnya Daud di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang berkenan di hatinya, ada sesuatu yang berkenan di hidupnya. Amin. Tuhan angkat dia benar-benar. Tapi kebanyakan seperti ini. Kadang-kadang kita hanya melihat hebatnya yang Tuhan pakai dalam kehidupan Daud, tanpa kita melihat ada proses yang begitu berat yang dialami. Kadang kita hanya melihat hasil dia Tuhan pakai luar biasa, dia hebat segala macam. Tanpa kita harus melewati, tanpa kita menyadari ada proses yang begitu berat, begitu sulit, begitu sakitnya yang dialami. Sakit loh. Dia harus melewati berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan, bahkan tidak banyak air mata yang harus dia keluarkan di dalam pergumulan yang dialami. Termasuk apa? Saudara, salah satu yang paling menarik dari kehidupannya apa? Saya bisa melihat gini, salah satu orang yang paling sabar yang saya pernah jumpai di dalam kitab itu Daud. Kenapa aku bilang gitu? Contoh satu yang sederhana. Daud itu kan mau dibunuh oleh namanya Saul, ya kan? Saudara bisa bayangin, ada kesempatan beberapa kali dia bisa menyelesaikan masalah itu. Kan ada kita tulis dalam 2 kali, ya kan? Daud tidak jadi bunuh Saul gara-gara apa? Kita tulis bilang ini, aku tidak menjamah orang jurapi Tuhan. Jadi dia berpikir gini, biar Tuhan yang kerja, biar Tuhan yang bertindak. Maunya dia bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ya, waktu kita nggak ada masalah, pinginnya cepat selesai kan? Enggak, pinginnya kita cepat selesai. Setiap kita, bahkan termasuk saya sendiri gitu. Tapi kadang rencananya Tuhan dan rencananya manusia beda. Seandainya ya, mungkin dia bisa bunuh waktu itu Saul waktu itu, masalah selesai. Tapi apakah suatu hari Tuhan angkat Daud jadi raja? Sejarah mencatat dia bisa dengan bermurah hati bisa melepaskan Saul dengan luar biasa. Bahkan dia sabar menunggu janjinya Tuhan di dalam kesulitan, di dalam tekanan dalam hidupnya. Dia sabar. Amin. Dia sabar. Kadang-kadang kita melihat Tuhan angkat dia jadi raja tanpa kita melihat begitu banyak kesabaran, begitu banyak pergumulan dia alami dan banyak air mata yang keluar dari hidupnya. Saudara bisa lihat Mas Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat Mas Tuhan terjadi. Jadi seperti ini. Tidak ada orang-orang hebat yang lahir dari namanya zona nyaman. Tidak ada orang-orang hebat yang lahir dari namanya kemudahan. Amin. Kadang-kadang harus melewati sakit, kadang-kadang harus melewati pergumulan yang begitu berat. Jadi hari ini saudara, kita mau belajar di kehidupan Daud. Kadang-kadang mungkin proses yang kita alami sakit, mungkin proses yang kita alami itu berat, mungkin proses yang kita alami seperti Tuhan saya gak sanggup kan. Tapi percayalah, ada kuasa yang tak terbatas yang sanggup menopang kita.
Semakin berat jalan ku alami, belajarlah hidup kudus, belajarlah hidup benar. Karena saya percaya gini, saya percaya gini, orang-orang seperti itu kelak menjadi orang-orang hebat. Amin. Coba lihat kiri kanan, kau calon orang hebat. Iya kan? Amin. Jadi jangan pernah selalu lihat proses. Belajar juga lihat proses. Oh iya, Tuhan mau pakai saya. Amin. Tuhan mau pakai saya berarti saya nggak apa-apa. Mungkin proses ini berat. Karena saya percaya saya tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Nah, kita mau belajar hari ini, kata berkuasa. Saudara lihat ayat itu. Sejak hari itu seterusnya berkuasalah Roh Tuhan. Nah, kata berkuasa di sini, waktu saya selidiki ada 3 poin yang saya mau bicara hari ini. Kata sejak hari itu apa artinya? Berkuasalah Roh Tuhan. Nah, kita pelajari ini. Yang pertama, saya mau bicara gini. Yang pertama itu kata berani. Dia berani. Saudara pernah nggak waktu di dalam perjalanannya Daud, dia kan pekerjaan Daud sebelum jadi seorang namanya apa itu? Waktu dia masuk dalam kehidupannya kerajaan Israel, dalam kehidupannya Saul, itu sebelumnya dia jadi apa? Gembala kambing domba. Nah, salah satu apa yang dilakukan? Itu kan berapa ekor waktu itu? 2-3 kan? Alkitab catat 2-3 ekor. Tapi saudara lihat ya. Coba kita buka satu hal yang menarik tentang kehidupan Daud dalam Mazmur 27. Ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Sudah Pak? Sudah? Kita baca. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun akhirnya di buku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yang nulis siapa? Dari Daud. Dari Daud. Nah, kita lihat ya, latar belakang kehidupan keluarga Daud, ayah dan ibunya Daud sebenarnya tidak menginginkan dia. Jadi kadang-kadang kita melihat ya, latar belakang kehidupannya Daud, ayah dan ibunya tidak menginginkan dia. Contohnya kita bisa lihat waktu Samuel datang ke keluarganya Daud, apakah Daud yang dikasih? Sampai Tuhan bilang ini, kakak-kakaknya kan maju duluan. Terus Tuhan bilang enggak, Padahal Samuel bilang ini yang diurapi. Tidak. Manusia melihat mata, Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan bilang tidak. Sampai Samuel paksa sama ayahnya bilang, masih ada nggak anak? Sampai Samuel paksa. Habis itu apa yang terjadi? Daud dipanggil, kan? Baru diurapi. Habis itu terjadi sesuatu nggak yang seperti ini? Sudah selesai nggak? Waktu Daud memberikan makanan, ayahnya kan suruh sama Daud kasih makan ke kakaknya, ya kan? Kakaknya lagi berperang, kok? Tidak. Nah, kasih makanan. Nah, waktu itu ada Goliat. Goliat ngapain waktu itu? Ngolok-ngolok tentara Israel, ya kan? Itu ngolok itu. Dan gak ada satupun tentara Israel maju berperang untuk menghadapi Goliat, termasuk Saul sendiri. Nah, Daud gak terima dia dihina. Orang Israel gak terima, gitu. Akhirnya kakaknya bicara, gitu. Aku tahu kamu mau lihat pertempuran di sini dan aku tahu kejahatan hatimu. Kakaknya bilang seperti itu. Berarti apa yang terjadi? Sama kakaknya juga kan aku. Saudara bisa bayangin. Kadang-kadang kan kita melihat Daud hebat Tuhan pakai, tanpa kita sadari begitu banyak kepahitan yang dialami. Iya kan? Begitu banyak kepahitan yang dia alami. Tapi saya katakan seperti ini. Yang saya mau katakan seperti ini. Teruslah bertahan dalam sebuah kebenaran. Karena yang bela kamu Allah yang hidup. Amin. Amin. Yang bela kita Allah yang hidup. Nah, kembali lagi. Saudara bisa bayangin. Nah, pekerjaan Daud itu waktu itu seperti apa? Gembalakan domba. Berapa ekor? 2-3 ekor. Pertanyaannya seperti ini. Ada nggak mara bahaya yang mengancam waktu di domba? Ada. Singa dan beruang.
pertanyaannya gini, waktu kita ketemu singa dan beruang, apa yang kita lakukan? Kita pergi hutan, tiba-tiba ada singa dan beruang ngancam kita, apa yang kita lakukan? Lari pasti. Daud enggak, terbalik. Singa sama beruang dia kejar. Daud tidak. Singa sama beruang yang dikejar. Kebalik itu. Saya pikir gini, Daud itu bukan seperti Simpson yang punya Tuhan berikan dia kelebihan. Dia tetap manusia biasa. Contoh seperti apa? Waktu Saul berikan dia baju perlengkapan perang, dia merasa berat. Berarti apa? Secara fisik sebenarnya dia bukan yang kuat gitu. Tapi pertanyaannya gini, singa sama beruang menghadapi dia, harusnya dia lari, dia enggak. Singa sama beruang lari. Iya kan? Singa sama beruang yang lari, yang bukan hanya lari tapi dikejar bahkan dibunuh. Kayak kuasa apa yang Daud bisa lakukan? Kenapa? Dia berani. Amin. Kenapa? Sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas hidupnya. Jadi dia berani menghadapi bahkan berani menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat sekalipun. Bahkan apa? Waktu ada Goliat, ya kan semua tentara Israel nggak ada yang berani maju. Tapi Goliat, yang paling aneh kan Daud dihina, tahu langsung buat anjing kamu. Dia bawa tongkat, yang lain bawa pedang segala macam, dia bawa tongkat, anjing kamu kata itu. Gitu. Tapi Daud kan dengan berani gini. Kau boleh berarti aku dengan tombak pedang dan lembing. Aku berarti aku dengan nama Tuhan semesta alam. Berani, dia tegas lagi. Hari ini juga kepala saya akan pegang. Saudara bisa bayangin nggak? Keberanian seperti apa ya sehingga Daud bisa berani mengucapkan itu yang dihadapi raksasa, sedangkan dia bahkan Alkitab bilang di wajahnya kemerah-merahan, masih remaja. Kekuatan apa yang dia bawa? Keberanian seperti apa? Karena bilang ini, sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas hidupnya. Amin. Makanya saya bilang seperti ini, orang yang dikuasai Roh Tuhan, dia pasti berani menghadapi tantangan. Amin. Dia akan terus berjalan dalam sebuah kebenaran. Mungkin dalam instansi pemerintah dia bekerja, orang lain semua korupsi, dia akan tetap enggak. Dia akan tetap berani. Kebenaran harus dijalankan. Karena hidup ini bukan bicara kebenaran, bukan hanya bicara untuk dunia, tapi bicara kebenaran. Amin. Dia berani. Jadi saya mau katakan seperti ini. Orang yang dikuasai oleh menamai Roh Kudus, dia akan berani. Dia melihat sebuah tantangan, sebuah kesempatan. Ada keberanian. Dia nggak takut. Dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Namanya pertanyaan sekarang ini, adakah dalam diri kita ada beberapa ketakutan? Adakah dalam diri kita ada beberapa kekhawatiran? Pertanyaan, kita dikuasai siapa? Kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita akan berani. Kita menghadapi sebuah tantangan, menghadapi kesempatan. Ada Goliat mungkin dalam hidup kita. Secara manusia nggak mungkin kita bisa menang. Tapi dengan baik, yang membela Daud itu adalah Allah yang hidup. Amin. Karena yang berperang dengan Goliat bukan sebenarnya Daud, tapi Allah sendiri. Amin. Dan kita sama juga. Mungkin ada raksasa seperti Goliat yang kita hadapi di depan. Ya kan? Itu virus corona atau apa segala macam. Secara manusia kita nggak akan mampu manusia. Tapi dengan baik, yang berperang dengan mereka bukan kita, tapi Allah yang hidup dalam kita. Amin. Jadi, ayo saudara, saya mau katakan seperti ini. Sudahkah kita dikuasai Roh Kudus? Semakin besar Roh Kudus dalam diri kita, menguasai hidup kita akan semakin berani. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama berani. Yang kedua, kadang-kadang dalam hidup ini banyak pergumulan. Ya kan? Kita bisa lihat contohnya Daud, banyak pergumulan. Termasuk apa? Ada beberapa orang yang dia tempatkan itu mengkhianati dia. Contohnya salah satu yang terbesar apa? Anaknya sendiri. Seandainya saudara dalam posisi itu, apa yang saudara akan lakukan? Kadang-kadang pergumulan yang kita jalani berat. Kadang-kadang pergumulan yang kita jalani itu kita kadang nggak mampu. Tapi kata berkuasa di sini itu bicara seperti ini, tetap bertahan. Dia akan tetap bertahan. Kata berkuasa di sini tetap bertahan. Kenapa? Endingnya bilang ini, tetap kuat. Amin. Saudara pernah rasakan di dalam suatu kondisi, dalam suatu keadaan, Tuhan saya nggak sanggup lagi, seperti nggak mampu lagi. Dan yang paling anehnya lagi ada berapa orang bunuh diri. Saya pernah ada berapa teman saudara atau ingin apa? Seperti ingin bunuh diri, seperti mengakhiri hidup saya nggak kuat lagi. Tapi kata berkuasa di sini dibalas seperti ini, tetap bertahan. Apa? Karena dia tetap kuat. Amin. Kata Roh Kudus itu akan memampukan kita, membuat kita tetap kuat dalam goncangan badai sekali apapun. Dia tetap kuat. Amin. Dia tetap kuat. Pergumulan apa yang kita alami sekarang? Tantangan apa yang kita alami sekarang? Percayalah, Roh Kudus itu akan membuat kita tetap kuat.
tetap berpegang pada sebuah kebenaran. Amin. Mungkin kita sedang bergumul dengan keadaan keluarga, mungkin kita bergumul dengan keadaan keuangan atau segala macam. Seakan-akan gini, seperti nggak ada jalan. Kalau pernah lihat seperti nggak ada jalan, nggak bisa. Tapi percayalah, saat kita dikuasai Roh Kudus, kita tetap bertahan. Amin. Sama seperti Daud tadi, satu jalan keluar secara manusia, dia bisa bunuh Saul, masalah selesai. Tapi dia nggak melakukan, dia bertahan dengan sebuah kebenaran. Amin. Bertahan dengan sebuah kebenaran. Begitu juga dengan kita. Mungkin kadang-kadang tawaran dunia, bahkan tawaran-tawaran dosa bisa menggigit kita. Sudahlah, kamu pergi ke dukun saja, iya kan? Sudah, kamu pergi ke sini saja, pengobatan nanti waktu kita sakit segala macam. Enggak, kita akan tetap bertahan. Suatu hari kan saya pernah cerita tentang bapak saya. Salah satu jalannya waktu sakit, waktu di rumah sakit, ada salah satu teman dia cerita bahwa dia dikasih obat, mau dikasih obat segala macam. Saya nggak setuju, karena itu bicara tentang kuasa gelap. Seluruh anggota keluarga, termasuk mama saya sudah setuju. Tapi orang yang benar-benar saya tahu kebenaran, saya sebenarnya enggak. Itu salah, saya bilang gitu. Kenapa? Saya mempunyai sebuah otoritas dalam hidup saya, dan saya bilang enggak, itu salah. Karena sudah bicara tentang kuasa gelap, dan saya nggak mau lagi keluarga terjerumus dengan hal seperti itu. Kenapa? Kita bisa berdiri tegak dan kita bisa tetap kuat. Kalau kita tahu itu salah, kita nggak akan jatuh di situ. Amin. Tetap kuat. Saya beberapa hari ini lagi ngajar tentang kelas baptisan. Kalau ngajar kelas baptisan, saya ajar ada sesuatu yang menarik ini, tentang namanya kehidupan anak muda, anak-anak muda. Waktu namanya kehidupan tentang namanya anak muda, terutama pacaran. Saya ajar seperti itu. Karena ada bicara tentang namanya penjinahan. Saya cerita sama mereka seperti ini tentang namanya cinta, ya kan? Kalau kau mencintai dia, kamu akan terus bertahan dengan namanya cinta itu. Karena seperti ini, banyak orang jatuh dalam namanya hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena mereka bilang gini, karena saya cinta dia. Itu salah. Cinta tidak akan pernah merusak, dia akan membangun. Hanya orang-orang bodoh saja yang mengatasnamakan cinta, tapi melakukan hubungan seks sebelum nikah. Bagaimanapun namanya, karena firman Tuhan bilang ini, kasih itu membangun, dan apapun datang dari namanya Tuhan, itu sifatnya membangun. Amin. Sifatnya membangun. Saya cerita sama anak-anak, berapa anak muda seperti itu. Kalau kau benar-benar mencintai pacar kamu, mencintai, kau nggak akan bisa tega untuk melakukan itu. Kenapa? Kalau kamu lakukan, itu menyakiti dia, merusak hidupnya dia. Anak-anak muda di tempat ini, kalau ada seorang mungkin suatu saat saudara punya pacar segala macam, kalau dia benar-benar mencintai, dia akan jaga hidupmu benar-benar. Itu cinta. Dia tidak akan sampai tega hati melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan kita. Kenapa? Cinta itu membangun, kasih itu membangun. Karena cinta itu datang dari Tuhan, itu murni membangun. Amin. Dia akan terus bertahan. Kalau dia tahu itu dosa, dia tidak akan marah. Daud pernah jatuh dalam dosa tidak? Daud pernah jatuh dalam dosa tidak? Pernah. Apa yang Daud lakukan? Perzinahan segala, sampai membunuh secara tidak langsung. Tapi pertanyaan ini, waktu Nabi Nathan tegur dia langsung bertobat. Kenapa dia bisa bangkit lagi? Dengar baik, kadang-kadang kehidupan kita bisa pasang surut, bisa jatuh. Tapi orang yang dikuasai Roh Kudus, dia terus bangkit. Amin. Amin. Dia terus bangkit. Mungkin dia bisa jatuh. Alkitab bilang ini 7 kali orang benar, tapi tidak akan sampai tergeletak. Apa artinya? Dia akan terus Tuhan angkat. Kadang-kadang ya, mungkin dalam hidup manusia kita nggak bisa mungkiri, kita bisa buat salah, iya kan? Tapi dalam kesalahan kita sekalipun, kita menyadari, oh ini salah, kita akan bangkit lagi dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Daud jatuh dalam namanya perzinahan, tapi di kemudian hari dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Wah, dia sadar, oh iya, sakit di situ. Saya tidak akan mau lagi di sini. Amin. Saya percaya seperti ini. Jadi yang pertama, dia berani. Amin. Yang kedua, jadi kuat. Yang ketiga, yang ketiga bicara seperti ini. Jadi maju. Hidupnya maju. Hidupnya berkembang, ada progres. Amin. Saya punya teman di belakang ini tentang perkembangan. Berkembang itu jangan ke depan, tapi ke atas. Nggak ngerti yang kayak gitu. Tapi saya percaya seperti ini. Saya percaya seperti ini.
orang yang berbuat, karena seperti Roh Kudus itu akan membawa kita maju. Amin. Perubahan dalam hidup kita akan berkembang. Karena dia berkuasa. Jadi berkuasa itu apa artinya? Dia menguasai hidup kita, membawa kita ke depan jadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Jadi jika dulu dia suka emosian, sampai sekarang masih emosian, pertanyaannya, yang kuasai dia siapa? Coba tanya sebelah kiri kanan, yang kuasai kamu siapa? Loh, iya kan? Iya kan? Kalau dia mungkin suka berbohong, sampai sekarang suka bohong, pertanyaannya gini, yang kuasai dia siapa? Karena Roh Kudus tidak pernah ngajak sesuatu yang salah. Apapun yang Tuhan lakukan, semua benar. Amin. Roh Kudus tidak akan pernah ngajak sesuatu yang salah. Yang dia ajarkan selalu benar. Jadi jika pribadi kita ada yang salah dan kita nggak bisa perbaiki, pertanyaannya yang kuasa kita siapa? Amin. Saya punya teman, dia hidup jatuh dalam namanya dosa. Saya tanya sama dia seperti ini, kenapa kau jatuh dalam dosa? Jawabannya sederhana, singkat dan padat dan jelas. Dia bilang seperti ini. Kilaf. Gitu. Kilaf. Setahu saya kilaf sekali 2 kali oke lah, gitu. Saya ngerti. Gitu. Tapi kalau terus menerus itu bukan kilaf, hobi, gitu loh. Ada hobi jatuh dalam dosa. Contohnya sesuatu yang sederhana, tentang namanya mabuk lah. Iya kan? Kenapa kau mabuk? Saya salah, saya lagi diskresi, saya lagi minum segala macam. Tapi di kemudian hari lanjut lagi, kemudian hari lanjut lagi, kemudian hari lanjut lagi. Pertanyaan seperti ini, yang kuasanya siapa? Iya kan? Yang kuasanya siapa? Yang kuasanya siapa? Karena saya percaya ini, Roh Kudus akan membawa kita pada satu dimensi satu kepada dimensi lain. Tuhan bilang ini, aku akan mengangkat kau jadi kepala, bukan ekor yang terus naik dan naik dan naik, tidak pernah turun. Itu janji Tuhan. Tapi pertanyaannya gini, kehidupan kita turun. Nah, siapa yang kuasai kita? Amin. Karena saya percaya orang yang dikuasai Roh Kudus, kehidupan rohaninya masih naik. Upgrade. Ya toh, upgrade namanya toh, bahasa Inggris sedikit. Upgrade gitu toh. Naik gitu toh. Jadi jika dulu dia nggak suka baca firman Tuhan, sekarang baca firman Tuhan, berarti bagus, dia dikuasai. Iya toh. Tapi jika dulu dia suka baca firman dan sekarang enggak, nah yang kuasai dia siapa? Iya kan? Karena sifatnya Roh Kudus membuat hidup kita maju. Iya kan? Jika dulu dia pemarah, sekarang sabar. Berarti dia kuasa Roh Kudus. Iya kan? Jika dia dulu dia dulu jujur, sekarang bohong, berarti kuasa dia siapa? Kadang-kadang kita harus belajar introspeksi diri kita sendiri. Benarkah kita dulu dan dikuasai? Karena Roh Kudus itu membawa kita pada satu perubahan jauh lebih baik. Amin. Jika dulu kita sering berpikir hal yang negatif tentang seorang, tapi sampai sekarang kita selalu berpikir seperti itu, berarti yang kuasa kita siapa? Amin. Saya lihat nih hidup saya yang dulu, saya dulu pendendam. Kadang-kadang saya lihat saya pendendam, tapi saya belajar seperti ini. Roh Kudus merubah hidup saya. Pertanyaan, sudahkah kita dikuasai? Amin. Sudah dikuasai. Karena progres, ada sesuatu yang buat kita maju ke depan. Dan saya percaya itu terjadi dalam hidupnya kita. Jadi hari ini kita sesuatu yang sederhana. Sudahkah kita dikuasai atau belum? Jadi yang pertama, kata berkuasa di sana kita belajar. Jadi berani, ya kan? Ada tantangan di depan, kita nggak akan apa. Nggak, saya tahu Tuhan saya hidup. Amin. Yang kedua apa? Jadi kuat. Kita tetap kuat. Saya tidak tahu setiap pergumulan kita alami sekarang apa, saudara alami sekarang. Amin. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita akan tetap kuat. Badai boleh ada, goncangan boleh ada, tawaran boleh ada, tapi kita akan tetap kuat. Sekalipun mungkin kita bisa jatuh dalam namanya dosa, tapi kita bisa bangkit lagi dan gak jatuh lagi dengan hal yang sama. Kenapa? Kuat. Amin. Coba lihat kiri kanan, jadi kuat. Contoh. Jadi ada sepasang kekasih. Saya mau cerita ilustrasi saja. Ada sepasang kekasih. Ini mereka berantem. Laki-lakinya akhirnya bikin siapa? Laki-lakinya marah si cewek segala macam. Karena dia bikin kesalahan. Dia marah segala macam.
Nah, sampai nangis, si cewek ini nangis, segala macam, udah selesai. Habis itu dia cerita gini, dirayu lagi, dia makannya kayaknya enak makan di sana tuh, ini segala macam, ditawari segala macam. Jadi dia mau nangis itu lama-lama, berayu deh, muncul, nah ini enak sekali, ayo sudah kita makan ke sana. Karena dia pikir habis dimarahin disayang, kan begini loh, iya kan, habis dimarahin disayang, gitu kan? Ilustrasi. Kenapa bisa seperti itu? Dia tahu kelemahan pacarnya. Jadi dia tahu itu saja seperti itu. Tapi saya mengatakan seperti ini. Sebenarnya Tuhan tahu kelemahan kita. Amin. Tuhan tahu di mana kita kurang. Tuhan tahu di mana kelemahannya kita. Tapi bukan hanya Tuhan tahu, terkadang iblis juga tahu di mana kita lemah. Iya kan? Kalau kita tahu kita lemah dalam namanya, bilanglah suka bohong. Jangan bohong lagi sekarang. Kalau kita lemah dalam namanya, bilang namanya perzinahan, ya hindari. Jangan saya kuat hari itu, belum tentu besok. Iya kan? Saya udah kuat. Ada roh keperkasaan di diri saya. Hari itu gak kuat, belum tentu besok. Jangan pernah merasa diri kita kuat. Saat kita kuat, hati-hati. Iblis sedang menunggu kita suatu saat bisa jatuh. Saya mau satu yang sederhana nih. Tahu nggak? Ada salah satu sifat baiknya iblis. Sudah pernah dengar nggak? Ya kan? Sedikit saja lagi, habis itu saya hujan lagi, bukan hujan. Lawan. Tahu nggak? Ada salah satu sifat baiknya iblis. Kalau bilang enggak gampang menyerah. Waktu Tuhan Yesus kan, waktu iblis apa itu? Mencobai, ya toh? Dicobai toh? Iblis mencobai Tuhan Yesus waktu. Ada 3 kan? 3 kan? Tentang makanan pertama, ya toh? Selalu ada makanan gitu. Tahu juga, itu seperti itu ya. Yang kedua tentang apa? Jadi sampai 3 tawaran kan? Gak terjadi. Tapi ada kata terakhir ini. Dia menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Makanya saya bilang seperti ini. Hidup kita kuat tergantung bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan. Jika hari ini kita lemah, sadarlah kita sedang jauh sebenarnya dari Tuhan. Amin. Jika hari ini kita sedang lemah, jika hari ini kita merasa diri kita nggak mampu, hati-hati. Sebenarnya kita sedang jauh dari Tuhan. Coba tanya kiri kanan, kamu sedang jauh nggak dari Tuhan? Atau kamu sedang dekat? Amin. Jadi yang kedua jadi kuat. Yang ketiga maju. Amin. Sudahkah hidup kita maju atau mundur? Kalau hidup kita maju berarti kita dikuasai Roh Kudus. Tapi kalau hidup kita mundur, saudara tanya sendiri siapa yang kuasa? Amin. Saya undang pemain musik. Singer ke maju ke depan. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Saya percaya saat kita keluar dari tempat ini, kita orang-orang yang kuat. Kita orang-orang yang berani. Dan kita orang-orang yang maju. Menjadi orang sukses. Amin.